Oke, ini kontrak perkuliahan kita ya untuk komponen penilaian. Ya, nilai tugas 25%, UTS ya 35%, dan UAS 40%. Ya, jadi ini komposisi penilaian kita. Ya, kemudian tugasnya yang pernah saya share apa sudah ada yang mengerjakan belum? Belum sih, Mbak. Belum ya. Nah, itu ya jadi itu adalah tugas yang mungkin jadi salah satu penilaian juga ya, bobotnya 20%. Nah, ini nanti apa namanya? Mungkin saya kasih waktu lagi ya setelah penyampaian materi ini. Mungkin saya kasih waktu ya 1 sampai 2 minggu. Ya, jadi di virtual class kita selanjutnya ya itu diharapkan semua mahasiswa sudah mengumpulkan. Ya, nanti tata cara pengumpulannya mungkin saya akan share apa link ya, link untuk teman-teman bisa upload file di sana gitu ya. Saya Ya, potong. silakan. Oh gitu. Boleh nanti apa kontak ke Putri ya. Nah, nanti saya juga bilang deh gitu. Karena kalau di absensi dosen ada di apa list mata kuliah saya sih ada gitu. Mungkin ada apa ya belum masuk gitu nanti diperbaiki admin baru teman-teman mungkin bisa absen ya setelah ada mata kuliahnya. Oke, lanjut. Ya, tadi tugas ya mungkin saya perpanjang sampai 2 minggu ke depan sehingga di pertemuan virtual class berikutnya harapannya seluruh mahasiswa sudah mengumpulkan. Ya, kemudian referensi buku, eh, buku utama kita ada bukunya Uma Skaran dan Roger Bogi tahun 2020 mengenai research method for business. Kemudian boleh juga pakai bukunya Zygmunt tahun 2013 Business Research Method. Kemudian buku pendukung ini juga yang sering saya pakai. Ini ada bukunya Prof Ferdinand tahun 2014 ataupun bukunya Sugiono tahun 2018 mengenai metode penelitian kuantitatif. Ya. Kemudian ini kurang lebih materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dan harapannya atau goalsnya dari kuliah kita adalah paling nggak teman-teman bisa menyelesaikan skripsinya minimal ya minimal sampai bab 3 gitu ya. Jadi apa harapannya bisa di speed up prosesnya pekerjaan skripsinya. Gitu. Sebentar sambil save ya ada yang join. Oke, ini materinya ya mengenai prinsip, prosedur, dan etika penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian, identifikasi masalah, identifikasi variabel penelitian, literatur review atau mapping jurnal, ya, kemudian rangka pemikiran dan hipotesis, ya, kemudian kajian pustaka atau kajian teori, kemudian objek, metode, dan desain penelitian. Kita juga akan bahas populasi dan sampel, kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, operasionalisasi variabel, sumber, dan jenis data, metode analisis data, dan implementasi. Goalsnya di bab 5 ya adalah kesimpulan dan saran ya. Nah, kita mungkin atau mahasiswa ya bertanya gitu ya, apa sih itu skripsi gitu ya? Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita buat gitu ya. Jadi skripsi adalah riset ya atau penelitian mini ya untuk kelulusan ataupun untuk ya syarat lulusan S1 teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau dari penelitian, penelitian adalah sebuah proses investigasi ilmiah, ya perlu digarisbawahi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematik, berdasarkan pada data yang terpercaya, bersifat kritikal dan objektif, yang mempunyai tujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan atas satu atau beberapa masalah yang diteliti. Ya, jadi harus ada masalahnya terlebih dahulu di bab awal gitu. Apa yang mau kita selesaikan? Ya, persoalan apa yang mau kita kasih solusi, kasih masukan baik itu untuk perusahaan ataupun untuk industri yang tentunya berkaitan dengan bisnis dan ataupun muamalah ataupun perbankan syariah. Ya, kemudian ya dimulai dari mana penelitian? Yaitu tadi ya ada masalah, kemudian ada kita melakukan investigasi masalah tersebut, benar apa atau enggak, hal tersebut yang menjadi masalah di satu organisasi atau di satu perusahaan. Ya, kemudian kita investigasi, kemudian kita lakukan ya kajian secara terorganisir, sistematik, berbasis data, kritikal dan objektif sehingga diharapkan akan ada jawaban ataupun solusi dari masalah tersebut gitu. Nah, kemudian nanti ya riset kalau udah kelamaan juga itu akan menjadi satu hal yang usang gitu. Jadi itu harus balik akan jadi masalah lagi ya. Kemudian itu bisa diteliti ulang ya dalam rentang waktu yang berbeda. Ya, misalkan teman-teman teliti ini tahun 2021,
ya kemudian nanti mungkin di 2025 penelitian teman-teman atau skripsi teman-teman sudah usang, maka perlu diperbaiki lagi atau diperbaharui lagi oleh teman-teman juniornya ataupun peneliti lain, ya barangkali penelitiannya sudah usang, ya ataupun masalahnya sudah nggak relevan, gitu ya. Kemudian pengertian metode penelitian, ya titik beratnya adalah satu cara untuk memecahkan masalah ataupun ya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Ya lebih luas lagi, Sugiono 2018 menjelaskan ya bahwasanya metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Ya satu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Ini contoh topik penelitian ya mungkin yang related ya ataupun terkait dengan prodi teman-teman di program studi atau jurusan perbankan syariah. Ya, topik penelitiannya macam-macam, bisa potensi pasar keuangan syariah, kemudian bisa market share lembaga keuangan syariah atau pangsa pasar, kemudian bisa juga meneliti segmentasi pasar, masalah ekspor impor, ya kalau mau ke makro teman-teman misalkan masalah inflasi ataupun uang yang sedang ramai juga ya masalah dinar dirham misalkan, ataupun tentang riba ya, ataupun rasio-rasio keuangan di bank syariah, ataupun manajemen risiko ya, ataupun SDM-nya ya, ataupun cabangnya gitu ya, ataupun corporate culture ya atau budaya perusahaan di bank syariah misalnya ya, ataupun akad-akad di bank syariah ya, operasional bank syariah, inovasi produk, perilaku konsumen ya, ataupun startup syariah yang sekarang juga lagi banyak bermunculan ya startup syariah, kemudian kepuasan dan loyalitas konsumen ya, ataupun green syariah banking ya, ataupun masalah sustainability. Jadi banyak topik-topik yang bisa teman-teman explore ya khususnya untuk lulusan di prodi perbankan syariah ini. Ya, ciri-ciri penelitian ya pertama rasional, artinya dilakukan dengan cara yang masuk akal, kemudian empiris dapat diamati oleh indera manusia ya, kemudian sistematis menggunakan langkah-langkah yang logis ya, menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Ya, kemudian apa itu kriteria suatu data ya dikatakan empiris ya. Pertama valid. Ya, valid artinya adalah menunjukkan derajat ketetapan data sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan. Gitu. Untuk menguji validitas dapat diuji dengan reliabilitas dan objektivitas. Artinya valid itu kalau teman-teman mengumpulkan data gitu atau melihat satu data, misalkan contoh yang sederhana oh itu tukang gado-gado rame itu di pojok sana gitu ya. Atau di depan kampus gitu rame nih tukang gado-gado. Nah, tapi apakah benar ya valid ya itu tukang gado-gado rame atau enggak? Nah, itu perlu dilihat ya tidak hanya dari tokonya ya pada hari itu ya, barangkali di hari-hari lain ya sepi misalkan ya, ataupun jangan-jangan sebaliknya tukang gado-gadonya sepi ya tapi ramenya lewat marketplace ya atau lewat GoFood ataupun GrabFood ya. Nah, ini harus artinya perlu diuji gitu ya. Sebentar ada yang masuk. Oke, lanjut. Kemudian ya data juga harus reliable, artinya tingkat ya atau derajat konsistensi atau keajengan data dalam interval waktu tertentu. Sebentar. Tadi ya contohnya kalau tukang gado-gado ya kelihatannya ramai, jangan-jangan hanya hari Sabtu atau Minggu gitu. Nah, perlu lihat konsistensinya. Ya hari biasa apakah juga serame hari di weekend gitu. Nah, konsisten atau enggak, ajeng atau enggak datanya gitu ya. Itu perlu dilihat. Yaitu dikatakan sebagai reliable kalau datanya ya mencapai derajat yang konsisten atau keajengan ya. Kemudian kriteria data empiris juga harus objektif, berkenaan dengan kesepakatan umum ataupun konsensus umum ya antar banyak orang ya. Jadi masuk akal nggak hanya di akal peneliti tapi juga di orang lain juga, oh iya benar ternyata masuk akal, objektif gitu ya. Kemudian tujuan penelitian ya ada yang mendeskripsikan ya levelnya, ada yang levelnya membuktikan, ada juga yang levelnya mengembangkan, kemudian ada juga yang levelnya menemukan ya. Nah, ini biasanya kalau skripsi untuk S1 ya itu levelnya ada di level mendeskripsikan dan membuktikan ya. Sampai level situ saja cukup gitu. Sedangkan yang tahapan berikutnya itu adalah untuk level selanjutnya yaitu untuk S2 dan S3 gitu ya. Kemudian proses penelitian, pertama kita ini yang sangat penting harus mengetahui letak masalah, kemudian mengidentifikasi masalah tersebut,
Ya, setelah tahu masalahnya ya A, misalkan pangsa pasar bank syariah, dan kita juga harus tahapan selanjutnya adalah menentukan faktor yang berkaitan. Nah, apa nih penyebabnya kok pangsa pasar bank syariah ataupun market share bank syariah itu baru 7% di Indonesia. Sedangkan Malaysia itu udah hampir 30 ya sampai 50-50 bahkan dengan bank konvensional. Nah, kita mau tahu ya faktor-faktor apa sih yang menyebabkan rendahnya market share bank syariah di Indonesia ya. Mungkin faktor jumlah cabangnya ya atau jumlah jaringannya, kemudian kualitas pelayanannya kah gitu ya, ataukah inovasi produknya yang kurang gitu ya, ataukah literasi ataupun pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah itu masih minim ya, sehingga pangsa pasarnya rendah. Nanti kita lihat gambaran lebih teknisnya lagi di slide berikutnya ya. Kemudian setelah kita mendapatkan masalah, mengetahui atau menentukan faktor-faktor yang sekiranya menyebabkan pangsa pasar bank syariah rendah, kita setelahnya mengumpulkan informasi, kemudian kita analisis dengan data ya, boleh pakai software SPSS ataupun Smart PLS ya, tergantung yang diajarkan di mata kuliah statistik. Ya, kemudian di bab 5 ya, kita memberikan pemecahan masalah ya berupa kesimpulan ya, hasil penelitian kita, hasil skripsi kita, dan juga saran ya, baik bagi bank syariahnya itu sendiri maupun untuk akademik ya, untuk saran untuk penelitian selanjutnya apa gitu ya. Ini kurang lebih jabaran yang tadi proses penelitian. Kemudian jenis-jenis penelitian. Ini jenis penelitian menurut tujuan dibagi menjadi dua. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan ya. Biasanya mahasiswa ya, baik level S1, S2 ataupun S3, itu biasanya jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian dasar ya, yang kaitannya untuk menguji hipotesis ya ataupun membuktikan teori gitu. Jadi teorinya udah ada ya, kita tinggal membuktikan benar atau enggak, sejalan nggak sih dengan teori ataupun dengan jurnal ataupun dengan penelitian terdahulu gitu. Itu disebut dengan penelitian dasar. Tapi kalau penelitian terapan ini identik dengan konsultan ya, biasanya konsultan ataupun satu perusahaan biasanya punya bagian R&D atau Research and Development ya, bagian penelitian dan pengembangan. Nah, itu biasanya mereka melakukan kajian-kajian ataupun penelitian yang sifatnya terapan. Ya, terapan artinya kompleksitasnya lebih tinggi, tapi hasil penelitiannya bisa dipakai itu lingkupnya sempit. Ya, mungkin hanya khusus untuk perusahaannya apa yang mereka teliti gitu. Nggak bisa nih kalau dipakai ke perusahaan lain misalkan, atau jangka waktunya cepat nih ya. Tahun ini mungkin kondisinya begini, tapi tahun depan mungkin udah beda. Ya. Ini tadi penelitian dasar biasanya dilakukan oleh mahasiswa baik S1, S2 ataupun S3. Ini contohnya penelitian dasar ya. Ini contoh yang simple ya atau sederhana ya. Ada dua variabel ya. Variabel biasanya disebut dengan variabel X ya. Di sebelah kiri ya, kepuasan pelanggan ini biasanya disebut variabel X. Yang sebelah kanan ya disebut variabel Y ya, dalam hal ini loyalitas pelanggan. Ya, variabel X biasa disebut juga dengan variabel independen ya, yang berdiri sendiri ya, yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain sebelumnya gitu ya. Sedangkan variabel Y ya identik dengan variabel dependen yang memang dipengaruhi dari variabel X gitu ya. Ini contohnya misalkan hasil pertama menunjukkan adanya pengaruh ya kepuasan pelanggan ya. Kalau pelanggannya puas ya, maka juga akan berdampak atau mengakibatkan loyalitas pelanggan juga meningkat. Itu sebaliknya ya, yang bawah misalkan kepuasan pelanggan ternyata nggak berpengaruh dengan loyalitas pelanggan, misalkan berlawanan dengan teori ya. Mungkin di industri tertentu ya, kepuasan pelanggan belum tentu membuat ya buat pelanggan tersebut loyal gitu ya. Nah, ini lebih detail ya atau lebih teknis. Ya, ini contoh penelitian untuk skripsi pada umumnya ya, baik di Universitas Bakti Nugraha ini ya, yang baru saya ampu di semester ini, ataupun saya mengajar di kampus lain ya, umumnya minimal ya untuk S1 itu standarnya untuk variabel X itu biasanya ada 3 variabel. Sebentar, sambil save ya. Oke, lanjut ya. Ya, jadi untuk penelitian skripsi untuk teman-teman pada umumnya ya, nggak hanya di Bakti Nugraha, di kampus lain juga, saya mengajar di kampus lain juga ya, umumnya variabel X-nya itu ada 3 ya. Variabel independennya ada 3, kemudian variabel dependennya atau variabel Y-nya itu paling nggak ada 1 ya. Di sini misalkan contohnya
tadi ya kita berangkatnya pokoknya mencari masalah dari variabel Y dulu ya. Ya. Misalkan tadi seperti yang saya jelaskan, kita ingin menggali mengenai kenapa nih pangsa pasar ataupun market share bank syariah di Indonesia kok hanya kepentok di angka 7% gitu ya. Sedangkan ya padahal mayoritas penduduk muslim, nanti dimasukkan data-data ya, padahal penduduk mayoritas muslim ya, kemudian apa namanya, sedangkan melihat kondisi di tetangga di Malaysia itu ya, itu share-nya untuk bank syariah itu udah jauh lebih tinggi, bisa 30% ya minimal, bahkan sudah mendekati 50-50 dibandingkan dengan bank konvensional. Itu artinya ada satu masalah ataupun ada fenomena yang dirasa perlu kita teliti ya, sebagai peneliti ya. Di situ ada fenomena, ada permasalahan, itulah yang akan kita pecahkan gitu ya. Nah, kemudian turun ketika variabel Y-nya sudah kita temukan, ya kita udah dudukan masalahnya baik-baik di bab 1 ya, variabel Y tadi, kita turun ya. Kemudian apa sih kira-kira yang mempengaruhi pangsa pasar perbankan syariah yang masih rendah? Nah, caranya gimana untuk menentukan variabel X ini? Ya, kalau di sini saya ambil contohnya ada persepsi konsumen, ada jaringan kantor, ada kualitas pelayanan ya. Nah, variabel X ini tidak semata-mata itu subjektivitas saya gitu, atau maunya saya nih kira-kira, oh kayaknya persepsi konsumen deh. Oh, kayaknya jaringan kantor deh. Oh, atau kualitas pelayanan jangan-jangan. Enggak ya, bukan dari situ ya. Namanya penelitian itu harus ilmiah ya, sangat minim ya subjektivitas ataupun pendapat pribadi kita ya dimasukkan ke dalam penelitian ya. Kecuali nanti untuk penelitian yang kualitatif atau yang sifatnya eksploratif, itu agak berbanding terbalik dengan penelitian kuantitatif. Tapi kita masuk dulu lebih dalam ke penelitian kuantitatif yang umumnya digunakan untuk skripsi gitu ya. Nah, dapat dari mana variabel X ini gitu ya? Ada beberapa metode ya. Yang paling umum, yang paling gampang adalah teman-teman melakukan prasurvei ya, atau nyebar Google Form lah. Misalkan ke pada 30 orang responden awal gitu ya. Kita pengen tahu dulu nih mana sih kira-kira yang menyebabkan orang-orang kok belum nabung ataupun belum punya account di bank syariah gitu. Kita sebar kuesioner dulu ya, berdasarkan data sementara ya, kita rekap ya, yang terdiri dari ini kan 3 ya, X1 X2 X3 gitu. Tapi di kuesioner kita tuh mungkin kita taruh misalkan 7 variabel di situ yang kita tanyakan pertanyaannya ya. Biasanya masing-masing variabel tuh ada dua pernyataan yang kita yang mereka harus jawab gitu, iya atau tidak gitu. Nah, kita cari yang hasilnya paling tinggi ya, atau yang paling masih diperlukan perbaikan gitu ya. Ya, yang paling tinggi yang masih sekiranya perlu diperbaiki yang ini nih, yang jelek-jelek lah. Gitu. Misalkan persepsi konsumen masih sangat minim nih, ternyata mayoritas dari yang kita sebar kuesioner tadi 70% belum tahu tuh apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional misalnya ya. Kemudian berdasarkan survei tadi juga, Google Form yang kita sebar tadi, ternyata banyak yang jawabannya tinggi itu mengenai jaringan kantor atau masalah cabang di bank syariah yang lebih sedikit atau susah ditemukan ya dibandingkan dengan bank konvensional. Ya misalkan angka itu tinggi, ternyata berarti variabel jaringan kantor ini masuk ke dalam variabel penelitian atau skripsi kita. Ya. Atau ada juga ternyata ya yang dominan juga dari hasil kuesioner ini yaitu mengenai kualitas pelayanan gitu. Ternyata pelayanannya di bank syariah sama aja ya, minimal sama bank konven. Ya padahal harapan masyarakat ya kalau kita nabung atau datang ke bank syariah itu harapannya adalah dilayani dengan lebih ramah, lebih humble ya, lebih banyak senyum dan seterusnya ya. Nah, kalau 3 variabel yang paling tinggi ataupun yang paling bermasalah ini gitu ya. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai variabel X ya, X1 X2 X3. 3 paling tertinggi gitu ya. Itu cara yang umum dilakukan mahasiswa gitu ya. Ada level berikutnya ya, level 2 lebih tinggi sedikit ya. Ini diambil dari research gap. Ya, research gap adalah celah penelitian. Jadi apa itu celah penelitian? Ya, jadi celah penelitian itu gampangnya adalah kita lihat jurnal ataupun penelitian-penelitian terdahulu ya dalam jurnal ya yang meneliti sama nih, misalkan persepsi konsumen terhadap market share juga ya, walaupun bukan di bank syariah nggak apa-apa gitu ya, sama variabelnya, coba kita ini ya kita lihat hasilnya gitu ya. Kalau si A ternyata hasil penelitiannya bilang persepsi konsumen itu berpengaruh ya, positif dan berpengaruh signifikan terhadap market share gitu ya, 1 PT gitulah ya. Nah, tapi di penelitian B kita temukan dia bilang ternyata pengaruhnya negatif nih ya, walaupun sama-sama signifikan tapi berlawanan, yang satu positif yang satu negatif. Nah, artinya di situ kita menemukan celah penelitian yang perlu kita isi
gitu ya. Yang satu bilang positif, yang satu bilang negatif. Berarti di situ ada peluang kita untuk mengisi gap ya atau celah tadi ya. Kita juga pengen tahu nih gimana sih kalau kita terapin di Bank Syariah X misalkan ya, di cabang mana Bogor misalkan teman-teman ya, mayoritas domisili Bogor. Coba di cabang ini deh, itu kan tadi penelitian si A dilakukannya di Bank Syariah di Papua gitu ya. Kemudian peneliti B melakukannya di industri manufaktur bukan di bank. Nah, kita mau coba deh kalau di Bank Syariah di cabang Bogor gimana sih hasilnya gitu ya. Nah, itu adalah mengisi research gap ya, mencari beberapa penelitian terdahulu yang beda. Nah, begitu juga di X2 dan juga X3 juga sama gitu ya. Ini tadi penelitian terapan biasanya adalah untuk memberikan sebuah kontribusi baru, biasanya dilakukan konsultan ataupun untuk memecahkan masalah perusahaan yang sedang dihadapi gitu ya. Ini biasanya penelitian terapan lebih kompleks dan memang lebih mengarah kepada permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, misalkan kinerja permasalahannya, kinerja pemasarannya ya bermasalah, nah maka mereka pengen cari tahu dari berbagai lini gitu ya. Ini jenis penelitian sesuai eksplanasi ilmu. Ada jenis penelitian kausalitas. Nah, kita akan lebih dalam di sini. Penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat tadi ya, masalah pengaruh ya. Pengaruh A terhadap pengaruh variabel A terhadap variabel B gitu ya. X terhadap Y gitu ya. Kemudian ada penelitian komparatif, penelitian dengan membandingkan dua atau beberapa situasi ya. Mungkin kakak-kakak kelas ada yang meneliti market share bank syariah di kondisi sebelum pandemi gitu ya. Nah, kebetulan teman-teman skripsinya di tengah pandemi, pengen tahu juga kita nih gimana sih kondisi ya market share perbankan syariah di tengah pandemi ya. Kemudian teman-teman bandingkan dengan penelitian kakak kelas tadi. Ya, hasilnya gimana? Apakah sama, apakah beda? Ya, poin mana yang menjadi perhatian gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan penelitian komparatif, membandingkan dengan penelitian lain. Ya. Kemudian jenis penelitian sesuai metode, ya ini juga tadi penelitian ada yang disebut dengan penelitian kualitatif, ya ini orientasinya adalah untuk membangun teori, ya lebih dalam, ya metode-metodenya juga biasanya beda gitu ya, teknisnya biasanya kualitatif dilakukan dengan interview mendalam ya atau in-depth interview, kemudian dilakukan juga dengan FGD ya atau focus group discussion yang bentuk kita kumpul di ada beberapa meja gitu ya, ada beberapa panelis ya, kita membahas satu topik, kemudian itu yang dituangkan ya. Jadi sifatnya memang kualitatif gitu ya, bukan angka-angka ya. Kemudian nah ini yang umum di Indonesia yang banyak laku ya. Tadinya saya juga suka ya di penelitian kualitatif dan penelitian terapan ya, itu memang sangat bisa eksplorasinya banyak, penelitiannya bisa dalam gitu ya. Nah, tapi ya ketika saya jadi dosen gitu ya, ternyata market ya ataupun dikti ya, ternyata khususnya di Asia tuh banyak penelitian-penelitian yang laku itu yang ternyata kuantitatif, yang tadi dasar justru ya. Nah, makanya saya juga mulai beralih ya dari penelitian kualitatif dan terapan tadi ya. Saya juga sekarang banyak riset saya atau jurnal saya yang pernah saya share linknya, yaitu penelitian yang sifatnya kuantitatif ya. Ya, ciri khas penelitian ilmiah yang pertama adalah purposiveness ya, punya tujuan, punya fokus yang relevan, ya jelas dan memang diperlukan gitu. Tadi kaitannya dengan adanya masalah gitu. Jadi hati-hati juga kalau di skripsi teman-teman nggak ada permasalahan yang ditampilkan, itu nanti akan jadi pertanyaan ketika sidang ya. Nah, terus untuk apa diteliti kalau nggak ada masalahnya gitu ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Di bab 1 ya memang harus duduk benar persoalannya ya. Apa yang teman-teman mau angkat gitu ya. Kemudian ciri khas penelitian ilmiah lainnya adalah rigor. Ya, rigor ini didasarkan pada teori yang kuat serta rancangan metodologi yang baik dan benar. Kaidah-kaidahnya benar gitu ya. Ya, jadi kalau makan bakso gitu ya, karena kuah, karena panas, mungkin lebih cocoknya pakai sendok gitu ya. Ya, tapi kalau makan nasi uduk misalkan, mungkin bisa aja pakai tangan. Ya, masing-masing harus punya karakteristik sendiri dan itulah yang harus pas ya, atau rigor tadi. Kemudian ciri khas penelitian lainnya adalah testability ya, atau bisa dites, bisa diuji ya, dapat diterima kebenarannya gitu ya. Ide-ide solutif yang dikembangkan dalam penelitian dapat diuji tingkat acceptance-nya gitu ya, atau kebenarannya. Kemudian replicability ya, atau bisa direplika
ya penelitian teman-teman di Bank Syariah cabang Bogor misalkan gitu ya, itu dalam kondisi dan kaidah-kaidah yang sama itu bisa juga harusnya direplika ya di cabang Papua tadi ya. Ini biasanya ya hambatan penelitian tidak selalu memungkinkan untuk melakukan investigasi 100% ilmiah seperti dalam ilmu pasti gitu ya, karena bisa jadi kita mungkin banyak menemukan kendala di lapangan gitu ya, respondennya ya susah mencarinya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kesulitan dalam pengukuran dan pengumpulan data pada area subjektif ya, kalau variabel penelitian kita yang mungkin arahnya ke psikologi ataupun ke arah SDM ya, SDM yang mengarah ke psikologi gitu ya. Nah, itu juga ada pada satu hambatan karena terkait dengan perasaan ya, terkait dengan emosi ya, sikap dan persepsi. Bisa jadi kalau respondennya mengisi kuesioner hari ini ya dengan besok gitu ya, itu hasilnya akan berbeda. Nah, itu juga menjadi salah satu hambatan dalam penelitian. Kemudian ya ini yang biasa dialami juga, kesulitan dalam mendapatkan sampel yang mewakili gitu ya. Makanya nanti pada prakteknya nggak usah terlalu rigid ya penelitiannya ya, sampelnya nggak usah cari susah-susah gitu ya, yang sekiranya dapat dicapai gitu ya, achievable ya, dapat dicapai, dapat dilakukan ya. Ini etika, kaitannya etika dengan penelitian ini penting juga dalam skripsi teman-teman. Itu kuncinya ya, pertama harus jujur ya jangan jangan menjiplak ataupun minta dibuatkan skripsinya gitu, karena salah satu hal kunci yang akan dites ya pada saat sidang, dites oleh penguji adalah pertama masalah kejujuran dulu ya, masalah integritas, benar nggak ini mahasiswa ngerjain sendiri gitu ya. Baru yang tahapan keduanya ya, itu baru kaidah-kaidahnya, oh kenapa pakai ini, kenapa pakai itu gitu ya. Nah itu baru metode-metode, nah itu tahapan kedua. Tapi yang pondasinya adalah etika tadi ya, kejujuran teman-teman ya dalam melakukan penelitian. Nah ini coba mungkin monitor ketua kelas sudah punya buku panduan skripsi belum? Belum, Bapak. Belum. Yang lain, teman-teman yang lain? Belum ya. Nah, harapan saya segera minta ya, atau segera ya, saya nggak tahu mungkin dari kampus apakah harus nerima fisik, harus datang ke kampus, ataukah mungkin admin ya di kampus itu punya scanannya gitu. Kalau punya scanannya minta aja gitu biar di-share di kelas. Karena panduan skripsi ini akan menjadi pedoman teman-teman nih dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsinya gitu. Karena tiap kampus itu pedomannya beda-beda ya. Nah, kalau saya lihat di Bakti Nugraha ini kurang lebih susunannya adalah di bab 1 ya, itu ada latar belakang masalah ya, isinya identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Tadi identifikasi masalahnya, masa pasar bank syariah sangat sedikit, Malaysia sudah banyak dan seterusnya gitu ya. Kemudian karena penelitian kita ya dibatasi dengan waktu ya, teman-teman harus lulus cepat, kemudian mungkin biaya juga gitu ya. Kemudian dengan kemampuan teman-teman ya dalam mendapatkan sampel ataupun mendapatkan responden gitu ya, maka penelitian ataupun skripsi teman-teman itu harus dibatasi ya, dikasih pembatasan ya. Misalkan pembatasannya adalah yang saya lakukan kaitannya dengan market share hanya di cabang Bogor gitu ya. Mungkin idealnya lebih luas lagi ya, mungkin kalau bisa Jabodetabek lebih bagus, atau kalau bisa di berbagai pulau lebih bagus di Indonesia gitu ya. Nah tapi tadi karena keterbatasan ya, kita punya timeline yang harus diselesaikan, maka penelitian kita itu kita batasi, itu nggak apa-apa ya. Dan itu harus diceritakan di skripsi teman-teman ya. Kemudian perumusan masalah lebih dijabarkan lagi masalah-masalahnya tadi ya. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian itu apa dari yang teman-teman buat ya, itu bab 1. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, isinya adalah teori yang berkenaan dengan variabel yang diambil ya. Jadi teman-teman jabarkan ya, tadi variabel X1, X2, X3 dan Y-nya tadi teorinya itu seperti apa gitu ya, itu dijabarkan ya. Sumbernya dari mana? Dari buku boleh ya, teman-teman salin lagi ya, ataupun dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu ya, boleh ya, masukkan di situ di teorinya, yang fungsinya adalah akan kita pakai untuk menganalisis di bab-bab berikutnya gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti di bab berikutnya, dasar analisisnya dari mana ini kok mengatakan demikian. Oh karena saya baca teorinya Pak di bab 2
teori si A mengatakan bahwasanya bla 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 gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk membantu menjawab ya analisa kita di bab berikutnya. Kemudian tinjauan pustaka ya, bagian selanjutnya ya, subbab berikutnya itu adalah penelitian sebelumnya ya, atau penelitian terdahulu yang lagi-lagi variabelnya adalah variabel yang kita teliti gitu. Nah, tapi variabel yang kita teliti ini mungkin akan terpisah jurnalnya ya. Misalkan di jurnal si A gitu ya, yang ada tuh hanya X1, X2 sama Y kita. Sedangkan X3-nya itu ada di jurnal yang beda lagi gitu ya. Ada lagi jurnal lain yang meneliti X3 kita terhadap Y misalkan. Nah, itu nggak apa-apa, ditampilkan aja yang yang ada gitu ya. Jurnal A tuh cuma 2, X-nya 2, Y-nya 1 dimasukkan. Nanti X3-nya dari jurnal lain. Nggak apa-apa itu dimasukkan. Jadi nggak harus sama plug ya, jurnal terdahulu tuh harus sama semua variabel yang enggak ya, sebagian aja boleh. Kemudian, nah muncullah ya dari teori yang sudah kita bangun, ya penelitian-penelitian sebelumnya, ya kakak senior, ya penelitian dosen juga diwajibkan buat penelitian setiap tahun, gitu ya. Ataupun peneliti-peneliti di lembaga penelitian gitu, di LIPI misalkan ya. Nah, itu sudah banyak melakukan penelitian, ya kita tinggal merefer atau merujuk ke sana, ya sehingga didapatkan kerangka pemikiran, ya kerangka pemikiran, ya tadi kaitannya dengan ternyata kerangka pemikiran kita ya bahwasanya X1, X2, X3 terhadap Y ya. Bentuk kerangka pemikirannya yang akan kita teliti adalah kita ingin mencari tahu pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y ya. Ada juga yang meliti X1, X2, X3 terhadap Y. Jadi ada 4 gitu. Jadi ada yang 3, ada yang 4 ya. Ada yang secara parsial satu-satu, ada yang simultan sekaligus 3 plus 1 ya. Setelah terbentuk kerangka pemikiran, ya kita harus buat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara ya atas penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, kita dapat jawabannya dari mana nih? Sedangkan kita belum nyebar kuesioner yang fullnya nih ya. Kita belum ke lapangan, kita belum meneliti langsung. Nah, hipotesis ini didapatkan dari jurnal-jurnal sebelumnya ya, atau penelitian sebelumnya tadi kita tuangkan di bab hipotesis ini, di subbab hipotesis ya. Nanti akan mengerucut ya jawabannya ya, dugaannya apakah misalkan tadi misalkan jaringan kantor bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share atau pangsa pasar bank syariah ya. Kalau ambil aja misalkan ternyata 3 penelitian terdahulu itu sama-sama klop nih mengatakan jaringan kantor ya atau jumlah cabang bank syariah itu ternyata berpengaruh loh positif dan signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah itu sendiri gitu. Kalau 3-tiganya klop, hasilnya sama, nah itu menjadi dasar hipotesis kita. Kita juga mengatakan ya bahwa dugaannya ya diduga bahwasanya variabel jaringan kantor berpengaruh terhadap market share di bank syariah gitu. Jadi jawabannya adalah dari penelitian terdahulu. Gitu ya. Kemudian bab 3 ya, bab 3 ini masalah metode penelitiannya ya. Jadi ruang lingkup penelitiannya ya tadi ya, ruang lingkupnya di bank syariah, kemudian cabangnya di mana gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan di ruang lingkup penelitian ya, objek penelitiannya bank syariah mana gitu ya. Kemudian teknik penentuan sampel ya, ada populasi ada sampel gitu. Teknik penentuan sampelnya itu menggunakan jenis sampel apa gitu. Apakah seluruh nasabah ya di Bank Syariah cabang Bogor, Bank Syariah X gitu ya di cabang Bogor, itu seluruh nasabahnya mau kita jadikan sampel ya, yang itu tentunya akan banyak ya dan makan waktu ya. Apakah mungkin kita kerucutkan ya, kita misalkan menggunakan jenis sampel purposif ya, atau ada tujuan ya, misalkan kita mau hanya yang milenial gitu ya, hanya tinggal di sekitaran Bogor ya, yang minimal mungkin punya 2 jenis produk gitu ya, atau paling nggak punya 1 gitu ya misalkan. Nah, itu jenis sampel purposif. Kalau yang semua itu jenis sampel jenuh ya. Nanti mengenai detail ya mengenai populasi dan sampel ya, ataupun semua sebenarnya di subbab ini akan ada materi lagi tersendiri gitu ya. Kurang lebih itu gambarannya. Kita menentukan sampel ataupun responden ya yang akan mengisi kuesioner kita itu siapa aja. Nah, kurang lebih itu tujuannya membuat teknik penentuan sampel. Kemudian teknik pengumpulan datanya gimana nih? Ya, mungkin kalau yang keuangan biasanya ya ngambil data dari bursa efek gitu ya. Tapi karena kalau mungkin arahnya ke market share berarti kan ke arah pemasaran bank syariah gitu ya.
Nah, ini mungkin kita bisa tadi pengumpulan datanya ke responden, terutama karena sedang pandemi, kita nggak mungkin nyebar kuesioner secara langsung, misalkan yang nggak memungkinkan, ya boleh juga nyebar Google Form gitu ya. Jadi responden ataupun sampel kita mengisinya lewat Google Form. Ya, tapi di situ kita jelaskan di openingnya kriteria yang bisa mengisi kuesioner kita, karena mungkin nggak semua orang gitu ya bisa mengisi responden kita gitu. Kita kan punya pakem-pakem, punya standar tertentu tadi, misalkan harus milenial, harus punya produk 2 ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang perlu disebutkan di awal. Jadi nggak setiap orang yang baca itu bisa ngisi gitu ya. Harus baca dulu yang pemasuk atau enggak ke kriteria. Ya, kemudian teknik analisisnya ya misalkan ya nanti akan diolah pakai software apa gitu dijelaskan ya. Kemudian teknik analisisnya pakai regresi linear berganda atau regresi data panel gitu ya. Nah, itu harus diceritakan. Ya, softwarenya apa? Pakai SPSS kah atau pakai Smart PLS gitu ya. Nah, itu macam-macam ya harus bisa jawab ketika ditanya kenapa pakai software ini nggak pakai software yang B gitu misalkan. Nah, itu teman-teman juga harus punya pertimbangan dan punya jawaban. Ya, kemudian selanjutnya operasionalisasi variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian yang tadi teman-teman ada X1, X2, X3 tadi, itu kan masing-masing ya nanti di bab berikutnya ya, ada yang namanya dimensi dan indikator. Gitu ya, ada dimensi dan indikator itu tujuannya untuk untuk membangun kuesioner kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan di kuesioner kita itu dapatnya dari mana gitu kan, balik lagi nggak subjektivitas, oh kayaknya ini deh yang cocok pertanyaannya, kayaknya itu deh, enggak. Ya, jadi dari dimensi dan indikator tadi. Nah, dimensi dan indikator tadi dapatnya dari mana gitu ya. Kalau secara teori itu dapatnya dari kita pahami teorinya, kita baca buku, ya mungkin beberapa buku. Nah, kita sarikan mana nih yang indikator dari jaringan kantor itu apa aja sih, ketersediaan cabang misalkan ya, kemudian akses misalnya. Nah, itu yang kita tanyakan. Gitu. Tapi ya biasanya kalau lebih gampang cara mahasiswa itu lihat aja di skripsi atau penelitian jurnal ya sebelumnya gitu. Biasanya dia menjabarkan juga dimensi dan indikator ya, dikutip dari mana gitu ya, itu ada di situ. Ya tinggal ngikutin aja gitu ya. Kemudian bab 4 adalah kesimpulan awal ya. Kesimpulan awal sama karena belum diolah, maka dari hipotesis tadi ya. Tapi kalau sudah sedikit-sedikit diolah udah mulai bisa dimasukkan di kesimpulan awal. Nah, ini adalah sampai dengan yang disebut dengan proposal skripsi gitu ya. Jadi target ya atau mata kuliah ini tujuannya adalah sampai selesai di bab 4 ataupun kesimpulan ini ya, minimal bab 3 udah semua lah gitu ya. Nah, nanti ini yang akan diseminarkan. Jadi sebelum sidang ya ada satu seminar dulu teman-teman, disetujuin nggak sih proposal penelitiannya itu kurang lebih akan begini 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 ya. Nanti akan dicek ya sama biasanya 2 dosen ya, ada dosen pembimbing, ada dosen yang penelaahnya, kira-kira diokein nggak nih topik penelitian begini, runutannya begini, dan seterusnya gitu ya. Kalau oke, ya teman-teman lanjut ke bab 4, bab 5, olah datanya gitu ya. Nah, nanti setelah bab 4, bab 5 selesai, ya baru sidang ya. Ya, kemudian ini tadi ya judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Nih bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan judul. Nah, judul didapatnya dari mana? Jadi banyak skripsi ya mahasiswa saya temukan itu pada sibuk mikirin judul, apa ya judulnya ya. Saya apa ya, kamu apa gitu misalkan ya. Nah, sebenarnya judul itu idealnya belakangan ya, setelah kita cari permasalahan dulu, kemudian kita cari 3 faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut ya, kita prasurvei sebagai kuesioner sedikit dulu ya ke 20 atau 30 orang gitu ya. Nah, baru itu akan ketemu judul gitu ya. Jadi agak ya memang agak kebalik nih harusnya ya, masalah dulu ya baru nanti judul otomatis akan keluar gitu ya. Ya, ada judul, ada latar belakang ya, diceritain latar belakangnya tadi, mulai kenapa meneliti penelitian, urutannya dari kenapa ya meneliti variabel Y dulu, kemudian kenapa X1, kenapa X2, kenapa X3, itu harus dijelaskan secara runut ya. Kemudian muncullah rumusan masalah ya, rumusan masalah misalkan. Jadi atau ini istilahnya disebut dengan pertanyaan penelitian ya. Jadi kenapa sih atau apa yang mau kita selesaikan dari penelitian ini gitu ya. Misalkan yang mau kita selesaikan adalah apakah ya tadi jaringan kantor tadi, apakah benar nih jaringan kantor berpengaruh terhadap market share bank syariah gitu ya.
Kemudian X1-nya apa tadi? Persepsi konsumen ya. Apakah persepsi konsumen berpengaruh terhadap market share bank syariah? Itu dan seterusnya. Itulah rumusan masalah. Jadi goals-nya ya, rumusan masalah ini adalah yang akan kita jawab di bab 5 ya, di kesimpulan dan saran. Ya, itu nanti akan terjawab. Jadi kalau rumusan masalahnya 3 kita buat ya, maka jawabannya ya atau yang kita kemukakan nanti di kesimpulan juga ada 3 ya, yaitu jawaban dari pertanyaan penelitian ataupun rumusan masalah yang sudah kita tentukan di awal ya. Ya, kemudian keaslian penelitian. Nah, ini hati-hati juga ya sekarang originalitas itu penting. Jadi jangan sampai kopas, kan nanti akan dicek melalui aplikasi ya. Biasanya namanya tuh LinkedIn aplikasinya. Jadi ketahuan nih berapa persen teman-teman kopas dari penelitian terdahulu gitu ya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau mencapai derajat ya sekian persen yang tidak bisa ditolerir, maka itu otomatis akan batal penelitian ataupun skripsinya gitu. Jadi ya pastikan bukan nggak boleh kopas ya, kita bisa lah kopas kan dari penelitian terdahulu ya ataupun lihat skripsi temennya gitu ya, tapi yang pinter gitu kopasnya gitu ya, yang memperhatikan kaidah-kaidah gitu ya, mana yang ini kan kalau dimensi indikator ya memang sama gitu ya, masukin gitu ya. Tapi kalau cerita latar belakang, mencari sudut pandang permasalahan, itu pasti akan beda view-nya antara A dengan B ya, walaupun masalahnya sama-sama market share, sama-sama pangsa pasar gitu ya, tapi sudut pandangnya atau penjabarannya pasti akan berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi pastikan ya originalitas penelitian ya, itu penting. Ya, kemudian tadi manfaat penelitian ini tentunya penelitian ataupun skripsi diawali dengan masalah. Ya pastinya penelitian atau skripsi kita itu punya manfaat. Nah, manfaat ini yang perlu dijabarkan ya, untuk tentunya menyelesaikan permasalahan si market share tadi ya. Kemudian judul, tentunya judul proposal harus dapat menarik minat orang untuk membaca. Tentunya mungkin bagi teman-teman yang ingin fokus di dunia akademisi ya, waktu kita perkenalan di pertemuan pertama tuh banyak juga yang guru kan ya teman-teman ya, ada yang guru PAUD, ada yang guru di MI gitu ya. Nah, ini akan sangat penting karena saya nggak tahu nih, biasanya mungkin di guru ya, kalau dosen itu ada poin tersendiri ketika penelitian kita ataupun jurnal kita tuh dikutip orang lain, yaitu ada poinnya sendiri untuk naik pangkat dan seterusnya gitu ya. Nah, harapannya ya kalau judul proposal kita bagus, penelitian kita bagus, maka akan menarik minat orang lain untuk membaca ya, sehingga nilai ya, atau banyak orang yang mengutip penelitian kita karena menarik ya, bagus penelitiannya dan seterusnya. Itu. Kemudian terkait judul, kaidahnya ya perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus terkait dengan isinya ya. Ini tadi ya mengenai permasalahan ya, teorinya bahwasanya langkah pertama pada suatu metode ilmiah adalah pengakuan adanya kesukaran, hambatan ataupun masalah yang membingungkan peneliti ya. Tadi peneliti bingung ataupun bank syariah mengalami hambatan, punya masalah, kenapa kok market share atau pangsa pasar bank syariah itu kecil banget ya, padahal penduduk mayoritas muslim gitu ya. Kemudian juga sekarang apalagi udah ada bank syariah BUMN gitu ya, itu tetangga Malaysia aja udah 30% market share-nya, bahkan sampai mendekati 50% gitu ya. Nah, ada apa nih gitu ya. Nah, itu harus dimulai dari situ ya, contohnya masalah ya, ataupun topik-topik lain yang menarik masih banyak ya. Kemudian tadi ya kaitannya mengenai penemuan permasalahan ini harus dari data yang terpercaya ya. Artinya kalau teman-teman mengutip, itu juga kutipannya harus dari penelitian ya, penelitian terdahulu ya, atau penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan ya, ataupun dari data-data yang kredibel. Misalkan data yang mengeluarkan OJK ya, dari OJK bahwasanya market share perbankan syariah baru 7, sekian persen. Nah, itu data-datanya sudah dari sumber yang kredibel ya, jangan dari blogspot ya ataupun WordPress misalkan yang dikutip. Nah, itu akan jadi bermasalah ya. Jadi kutipannya terus dari sumber terpercaya ya. Kemudian ada masalah yang ingin tentunya kita teliti, dan kemudian tadi jadi pertanyaan penelitian ya kan, atau rumusan masalah ya, apakah tadi jaringan kantor berpengaruh terhadap market share ya, dan seterusnya ya. Nah, sumber masalah gimana nih, kita sekarang bingung nih, orang-orang menghindari masalah kita malah nyari masalah gitu ya. Nah, sumber masalah macam-macam ya, bisa dari observasi ya, pengamatan kita terhadap situasi sosial ya, atau kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian bisa juga dari teori yang kita baca
gitu ya. Misalkan kalau kita baca teori di manajemen keuangan ya, itu semakin perusahaan punya utang ya, bisa ngutang itu bagus, karena artinya investor percaya gitu ya, artinya bank atau kreditur percaya gitu ya. Nah, tapi di buku kewirausahaan tuh beda gitu ya. Yang diutamakan adalah modal sendiri dulu nih pengusaha, ya idealismenya dulu gitu. Nah, ini kan menjadi bisa bisa ya dari teori itu menjadi satu masalah bisa ya. Tadi kepustakaan ya kaitannya dengan riset gap tadi ya, penelitian A bilang X berpengaruh nih terhadap Y gitu. Tapi penelitian si B, X nggak berpengaruh terhadap Y gitu. Itu bisa juga menjadi sumber masalah. Ya, kemudian masalah sosial yang mungkin lagi booming ya, lagi sering kita hadapi ya, mungkin marak diberitakan itu bisa juga. Ya, kemudian situasi praktis ya di satu perusahaan, misalkan kita bekerja di perusahaan A, kita tahu yang sedang dihadapi masalahnya adalah itu, nah kita meneliti tentang hal tersebut, itu silakan aja gitu ya. Ataupun pengalaman pribadi ya, pernah dapat pelayanan yang kurang baik di bank syariah itu, atau akapnya bermasalah misalnya, itu bisa jadi sumber masalah yang bisa menjadi topik penelitian ataupun topik skripsi teman-teman. Cara mengetahui itu masalah atau bukan ya, biasanya terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan gitu ya, beda gitu ya. Kemudian terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan gitu ya. Kita udah punya target nih divisi marketing ya, penjualan produk tabungan misalkan, sebulan tuh satu orang harus bisa cari nasabah baru 100 juta minimal gitu ya. Ternyata realisasinya cuma 90 juta gitu. Ya, dan itu juga tren datanya menurun terus gitu. Jadi tadinya target tetap nih padahal 100 juta per bulan gitu, tapi bulan pertama 90 juta kecapainya, bulan kedua malah 80 juta, bulan ketiga 70 juta, makin turun lagi gitu. Nah, ini artinya ada satu masalah gitu yang perlu kita dalami dalam hal ini ya, untuk penelitian ataupun skripsi teman-teman. Ya, bisa juga ada pengaduan ya, kuesioner customer gitu ya, itu juga bisa jadi satu masalah. Kemudian adanya kompetisi, nah ini juga bisa menjadi sumber masalah gitu ya. Ya, bank sekarang misalkan lagi dihadapi kompetisi dengan fintech ataupun dengan startup berbasis keuangan gitu ya. Nah, ini artinya ada masalah karena kuenya bank syariah misalkan dimakan oleh fintech syariah ataupun dimakan oleh peer to peer lending syariah. Nah, itu bisa juga ya menjadi cara kita mengetahui masalah. Mencari yang berjuang. Lanjut ya, jenis-jenis masalah ya. Ini masalah, rumusan masalah, ada yang sifatnya deskriptif, ada yang komparatif tadi ya, ada yang asosiatif, ada yang komparatif asosiatif ya. Nah, biasanya tadi kalau yang kualitatif atau yang penelitiannya dengan interview dengan fokus group discussion, diskusi duduk bareng dengan panelis gitu ya. Nah, itu biasanya sifat penelitiannya adalah deskriptif gitu ya. Kalau yang komparatif ya, tadi itu kita membandingkan penelitian kita dengan penelitian terdahulu yang mungkin kondisi-kondisi atau kaidah-kaidahnya itu mirip gitu, atau bisa dipersamakan, bisa dikiaskan. Nah, itu penelitian yang disebut dengan komparatif. Nah, kita biasanya ya khususnya untuk skripsi biasanya adalah sifatnya yang asosiatif, dalam hal ini yang kausal ya. Kausal ya dari asal katanya kaus ya, masalah sebab akibat tadi ya, sebab akibat antara variabel X dan variabel Y ya. Kalau X-nya meningkat ya, maka Y-nya juga harapannya meningkat ya. Kalau jumlah cabang bank syariah tadi meningkat, harapannya market share bank syariah juga meningkat ya. Sebab akibatnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan pengaruh positif misalkan ya. Kalau kualitas pelayanannya meningkat, harapannya market share bank syariah juga meningkat ya, sebab akibat ya, kausal ya. Kemudian ada komparatif asosiatif. Nah, ini tadi bisa kausal, kita udah neliti ya, ataupun kakak kelas ataupun peneliti terdahulu dan neliti, nah kita bandingkan ya, sama-sama asosiatif, sama-sama kausal ya, tinggal kita komparasi aja ya, bandingkan aja hasilnya gimana ya. Ini lebih dalam lagi mengenai penelitian deskriptif ya, biasanya berkenaan dengan pertanyaan keberadaan variabel mandiri. Ini biasanya model penelitiannya itu bisa saja nih satu variabel berdiri sendiri. Jadi variabelnya kalau ditanya apa nih variabelnya, ya cuma satu ya, misalkan financial distress
ya, atau analisa kebangkrutan keuangan gitu ya, di bank syariah misalkan. Ya udah, variabelnya itu aja. Ya. Aku lanjut lagi. Ya, nanti ganteng ya. Bawa dulu Kak. Ya, kemudian ya bisa saja tadi variabelnya berdiri sendiri, ya bisa jadi satu, itu yang dijabarkan tadi analisa kebangkrutan gitu misalkan ya. Atau di sini ya contoh rumusan masalahnya. Sebentar. Ya, contoh rumusan masalahnya, seberapa tinggi tingkat kinerja pegawai bank syariah A gitu ya. Kemudian bagaimana sikap pimpinan terhadap para pegawai yang melakukan demonstrasi. Nah, sifatnya eksploratif gitu ya. Ya, perlu dideskripsikan ya untuk menjawab pertanyaan penelitian ataupun rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian komparatif ya, ini tadi membandingkan adakah kesamaan cara promosi antara bank konvensional dengan bank syariah gitu ya. Ini kita bandingkan. Ya, kemudian ini asosiatif, ya ada hubungan simetris, yaitu contohnya di sini hubungan antara banyaknya AC di ruang kerja dengan produktivitas ya pegawai di lembaga X misalkan, atau hubungan antara tinggi badan dengan prestasi kerja di bidang pemasaran ya kalau ada begitu ya. Kemudian yang poin 2 ini hubungan kausal yang paling banyak dipakai ya untuk skripsi ataupun yang laku ya secara umum di Asia ya, itu adalah hubungan sebab akibat. Contohnya di sini adalah pengaruh insentif terhadap disiplin karyawan ya di Kementerian X misalkan ya, atau pengaruh gaya kepemimpinan dan tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja di Kementerian X misalkan ya. Kemudian ada yang disebut hubungan resiprokal atau timbal balik gitu, interaktif, hubungan yang saling pengaruhi, tidak diketahui nih mana yang variabel X, mana yang variabel Y gitu ya. Sifatnya sejajar. Contohnya adalah hubungan antara motivasi dan prestasi. Ya, di sini dapat dinyatakan ya bahwasanya motivasi mempengaruhi prestasi, tapi sebaliknya ya prestasi juga bisa mempengaruhi motivasi. Nah, ini bisa dibolak-balik, nah itu disebut dengan hubungan resiprokal. Ini komparatif asosiatif ya, contohnya misalkan tadi kita nelitinya di bank syariah mengenai market share-nya ya karena masalah pelayanan ya, karena masalah jumlah cabang gitu ya, atau masalah produknya yang inovatif gitu ya, terhadap market share bank syariah gitu misalkan. Nah, yang apa kita bandingkan dengan tadi kalau kita neliti di bank syariah Bogor, kita bandingkan dengan di bank syariah yang misalkan di Papua gitu ya. Ada peneliti sebelumnya yang peneliti di Papua, nah itu kita bandingkan dengan penelitian kita itu gimana sih perbedaannya, mana yang jadi persamaan mana gitu ya. Kita bandingkan dua penelitian yang sifatnya asosiatif, yang dalam hal ini kausal. Kemudian latar belakang harus bisa menjawab ya, ini kalau ditanya ya, biasanya sidang suka ditanya kenapa kita memilih permasalahan ini gitu ya. Kemudian yang juga bisa dijawab adalah apakah ya ada opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini gitu ya. Atau gampangnya ya mana nih yang perkataan peneliti lain atau penelitian terdahulu ya yang mengatakan bahwasanya penelitian ini tuh penting ya, variabel-variabel X1, X2, X3 dan Y yang kita tetapkan itu adalah penting untuk diteliti. Itu ada nggak penelitian lain yang menunjang yang mengatakan demikian? Nah, itu juga harus bisa dijawab ya di bagian latar belakang ini. Kemudian rumusan masalah tadi ya, rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian ya, research question yang akan kita jawab di bab 5 ya, di kesimpulan dan saran. Tadi dalam hal yang tadi saya contohkan ada X1, X2, X3 dan Y itu ya, contoh rumusan masalahnya adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap market share ya bank syariah cabang X misalkan ya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang kedua, apakah jaringan kantor ya ataupun jumlah cabang berpengaruh terhadap market share ya bank syariah X ya di cabang mana gitu ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan rumusan penelitian ya. Jadi ada yang menyebutnya rumusan masalah, ada yang menyebutnya dengan pertanyaan penelitian ya, sama aja. Ya, kemudian nih rumusan permasalahan perlu ditulis secara singkat, jelas, mudah dipahami dan mudah diterangkan. Tadi contohnya ya, apakah persepsi konsumen ya berpengaruh terhadap market share bank syariah? Apakah jaringan kantor berpengaruh terhadap market share? Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap market share? Nih, tinjauan pustaka ya tadi sekilas sudah saya jelaskan bahwasanya fungsinya adanya tinjauan pustaka di bab 2 ya adalah untuk, ini kan isinya teori-teori ya, teori-teori yang berkaitan dengan
variabel-variabel yang akan kita teliti. Jadi kalau tadi penelitian kita adalah persepsi konsumen, variabel X-nya ya, persepsi konsumen, kemudian jaringan kantor, kemudian kualitas layanan, dan variabel Y-nya adalah market share, maka ya minimal tinjauan pustaka kita juga harus membahas keempat variabel tadi ya, X1, X2, X3 dan Y. Itu harus ada teorinya ya, apa definisinya, ya apa tujuan dan manfaatnya misalkan ya, apa jenisnya ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya, apa dimensi dan indikatornya. Nah, itu harus ada teorinya. Nah, sumbernya dari mana ya, tadi yang sudah saya jelaskan juga, dari buku boleh, kemudian dari jurnal ataupun penelitian terdahulu itu juga boleh ya. Nah, kemudian dari tinjauan pustaka tadi ya, ataupun landasan teori gitu ya yang sudah kita bangun ya, itu nanti akan muncul hipotesis ya. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah memuat ya pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka. Ya. Dan kata kuncinya ini nih, merupakan jawaban sementara atau dugaan kita ya terhadap permasalahan yang diteliti ya, atau bisa dibilang ini adalah jawaban sementara. Nah, kok ya mungkin yang baru join ya, pertanyaannya kenapa kok atau dari mana kita kok bisa jawab satu hal yang kita belum teliti gitu ya. Nah, jawaban sementara ini atau dugaan bisa kita peroleh dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Penelitian sebelumnya dapat dari mana gitu ya? Dari jurnal-jurnal ya. Nah, jurnal carinya di mana? Ya, bisa di Google Scholar, teman-teman masuk ketik Google Scholar, kemudian cari aja mengenai topik ya atau variabel yang ingin teman-teman teliti ya. Itu akan muncul banyak penelitian-penelitian ataupun jurnal-jurnal terdahulu. Itu baru dari satu, dari Google Scholar ya. Masih ada cara lain juga dari jurnal yang misalkan fokus ya, misalkan teman-teman bahasnya mengenai perbankan syariah. Nah, teman-teman carilah jurnal yang memang isinya fokus mengenai perbankan syariah gitu. Teman-teman masuk ke situ, nanti ada kolom search. Nah, klik di situ. Nah, teman-teman bisa tulis keywordnya ya, teman-teman teliti variabel apa. Nah, di situ akan muncul judul-judul jurnal yang bisa teman-teman akses ya. Nah, ini kemudian ada tugas individu ya, kayaknya belum ada yang ini yang mengerjakan ya, jadi segera nih ya, tolong dikerjakan. Tugas individunya adalah mencari permasalahan ataupun data pendukung yang kemudian akan dijadikan topik skripsi, atau bisa dibilang ya ini adalah tugasnya adalah teman-teman membuat bab 1 skripsi ya. Jadi ya mulai dipersiapkan, mau cari masalahnya apa, kemudian lakukan prasurvei ya, kira-kira variabel X1, X2 dan X3-nya apa, ataupun buat research gap ya, X1, X2, X3-nya apa gitu ya. Nanti ya boleh ya contohnya nanti saya share di grup ya, sehingga teman-teman mungkin ada gambaran yang lebih teknis ya mengenai tugas ini ya. Karena ini sangat sangat penting, bab 1 sangat krusial nih. Kalau bab satunya nggak duduk ya atau nggak firm gitu ya, bisa aja ya, apalagi kalau udah masuk sidang gitu ya, di challenge nggak bisa jawab atau dirasa kurang pas, nah itu ya otomatis akan bongkar banyak gitu ya. Nah, maka harapan kita ya dari sekarang kita harus mulai buat bab satunya, itu harus jadi satu kerangka yang duduk ya, persoalannya harus duduk, harus tepat gitu ya, sehingga di bab berikutnya lancar. Biasanya bab berikutnya lebih cepat ya daripada bab 1 gitu ya. Bab 1 ini ya sebenarnya ini udah saya share kan mengenai tugas ini gitu ya. Saya kasih tambahan waktu paling nggak 2 minggu nih ya. Jadi pada saat virtual class berikutnya ya, nanti harapannya teman-teman semua sudah ngumpul. Nanti saya kasih share link ya untuk teman-teman mengupload di sana ya. Oke, mungkin itu aja, nanti contohnya akan saya kasih, saya share di grup. Sampai sini ada yang mau tanya? Atau mau sharing silakan. Ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanya ya. Pun kita lagi virtual class. Berapa orang yang hadir? 13 ya. Gimana ketua kelas sudah bisa absen belum? Oh iya, oke. Ya, ada yang mau tanya? Sekali lagi ya, ini teman-teman udah memasuki semester akhir dan ini adalah titik kritis ya, titik kritis yang juga menentukan ya kelulusan teman-teman, karena banyak juga yang kuliahnya lancar
nilainya bagus tapi nggak selesai ya karena di skripsi ini gitu ya. Jadi memang perlu pekerja ekstra ya, perlu rajin ya, yang utamanya perlu rajin dan keinginan kuat untuk menulis skripsi ya agar tingkat kelulusan di tes Bakti Nugraha itu meningkat gitu ya. Karena pengaruhi akreditasi kampus juga gitu ya, yang masuk banyak ya, kalau yang lulus sedikit ya, nah itu akan jadi bermasalah di dikti ya. Harapannya yang masuk banyak, yang lulus juga banyak gitu. Jadi tolong segera di draft ya demi kelulusan dan kelancaran teman-teman semua ya. Ya, silakan. Ya, ya, makasih. Jadi sebenarnya salah satu tipsnya biar gampang cari masalah, ingat ya, kita kadang gini ya, penelitian kita udah tahu nih sampai goals nih, sampai ujungnya kita akan gimana tuh kadang-kadang kita udah bisa rasa sebagai peneliti ya. Nah biasanya yang jadi titik hanya di fokus adalah yang penting datanya tuh kita bisa ambil gitu. Jangan sampai juga kita kerja di PTA gitu ya, yang tertutup yang bukan TBK, kita mau meneliti PTB yang juga datanya nggak bisa diakses ya, yang tertutup juga ya, atau yang nggak punya kenalan juga di situ. Nah, gimana kita meneliti kalau akses datanya atau akses ke dalamnya aja kita nggak punya gitu. Jadi pastikan yang permasalahannya ya, yang data-datanya itu bisa diakses dengan mudah. Ya, contohnya di data-data dari OJK itu kan open semua ya, Pak ya. Atau dari perusahaan-perusahaan yang TBK ya atau listed di bursa ya atau yang mungkin kita kerja di situ gitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih gampang cari datanya, bikin nyebar kuesionernya gitu ya. Ya ataupun yang sekiranya achievable atau workable ya yang bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan juga muluk-muluk ya, skripsi kita mau bagus nih, kita mau bikin sejabodetabek nih gitu, tapi kalau nggak selesai, sekali lagi ini adalah untuk skripsi ya, bukan untuk kenaikan pangkat menjadi lektor atau profesor gitu ya. Jadi tolong disesuaikan juga dengan waktu dan juga kaitannya dengan biaya dan lain-lain gitu ya. Jadi cari yang simple. Banyak data yang open access ya, yang nggak hanya bank syariah, misalnya kaitannya dengan literasi ya atau pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah, itu bisa didapat datanya di KNEKS ya kan, ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah kan, KNEKS. Nah, itu bisa dieksplor datanya di situ. Ya, kenapa literasi keuangan syariah itu lebih rendah daripada literasi keuangan konvensional? Ya datanya ya padahal tadi mayoritas kita muslim gitu ya. Kemudian ternyata literasi keuangan konven itu lebih tinggi ya, mereka atau orang-orang tuh lebih teredukasi dengan instrumen-instrumen keuangan konvensional daripada syariah. Nah, itu kan bisa menjadi masalah yang kemudian dijabarkan. Nantinya carilah data yang bisa diakses ya, syukur-syukur kalau bisa kantornya sendiri gitu ya. Ataupun kalau misalkan kantor swasta gitu yang tertutup, yang mereka nggak mau dipublish, boleh aja teman-teman tulis di PT ABC gitu ya, disembunyikan identitasnya, boleh aja silahkan gitu ya. Yang penting datanya bisa teman-teman explore gitu ya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Wah, udah jauh nih. Gini ya. Jadi pertama ya kalau proposal ya, masih tahapan proposal, biasanya dosen penelaah akan nanya mengenai eh, di bab satu penekanannya mengenai masalahnya ya. Jadi memastikan benar nggak sih ada masalah nih di bab satu ini gitu. Karena biasanya komen-komen dari dosen penelaah adalah, oh saya kayaknya belum melihat masalah deh di draft skripsi ataupun di proposal skripsi yang kamu buat misalkan gitu. Nah ini menjadi satu poin nih. Jadi yang perlu didudukan di proposal skripsi adalah masalahnya ya, salah satu yang titik beratnya di situ. Ya mengenai masalahnya itu udah duduk atau belum gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya biasanya mana coba saya mau lihat penelitian-penelitian terdahulu yang juga meneliti hal ini, gimana hasilnya gitu ya. Kemudian atau lebih simpel lagi biasanya nanya
dosen pelajar, kenapa nih kamu tertarik mengambil topik ini gitu ya. Kemudian apalagi ya, kemudian hipotesis munculnya dari mana gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar hipotesis ya, atau jawaban penelitian sementara itu didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini banyak sekali nih mahasiswa yang sebenarnya itu kan pertanyaan yang sederhana gitu ya. Hipotesis dapat dari mana gitu? Dari penelitian terdahulu, Pak. Di variabel X1 saya dapatkan dari penelitian si A tahun sekian hasilnya demikian. Ya si B tahun sekian hasilnya demikian. Ya harusnya kayak gitu aja lah kejawab. Tapi ya nggak tahu juga, mungkin banyak mahasiswa yang ngeblank, kadang ditanya itu aja suka nggak bisa ya. Akhirnya implikasinya membuat ragu ya, benar nggak nih skripsinya dikerjakan sendiri ya. Karena lebih jauh nanti ketika sidang ya, para penguji memastikan mahasiswa benar-benar mengerjakan skripsinya sendiri ya, atau tadi integritas atau kejujurannya itu diuji pertama, baru yang selanjutnya metode-metodenya gitu ya. Nah, masalah metode ya kadang-kadang ada levelnya, ada tingkatannya ya. Kalau masih salah-salah sedikit nggak apa-apalah gitu ya. Tadi kalau kita bicara makan bakso, cocoknya kan makannya pakai sendok karena ada kuahnya dan ada panasnya gitu ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang makan bakso pakai garpu ya, ya mungkin tuh levelnya akan di bawahnya gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, sama-sama bisa makan ya. Atau makan bakso pakai tangan nih, tapi nunggu kuahnya adem ya, misalkan gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, itu level ketiga lah, masih ada toleransi kalau di metode. Tapi kalau yang poin pertama, kejujuran ya, integritas ya, mengerjakan sendiri, nah itu sangat penting. Itu jauh tapi untuk yang sidang gitu. Jadi ya lebih teknis lagi nanti sambil jalan lah, kalau teman-teman udah buat yang tugas ini yang bab 1 yang 2 minggu ke depan dikumpulkan, nanti saya bisa bantu kasih list ya, atau kasih kisi-kisi apa pertanyaan yang akan diberikan oleh dosen-dosen penguji gitu ya. Oke, ada lagi? Ketua kelas monitor apa ketiduran? Oh, nggak ketiduran ya, masih monitor ya. Ya, yang lain? Mana? Ada lagi? Cukup ya? Oke, jadi nanti ketua kelas ya? Mau ngomong apa ketua kelas? Oh, udah cukup ya. Jadi ya kita materi kita padatkan di awal ya. Eh, Bisa dibilang tadi bab 1 sampai bab 3 sudah cukup rinci ya, poin-poinnya akan dikerjakan, gambarannya seperti apa gitu ya. Nanti ke depan juga kalau banyak waktu kita yang ya katakanlah teorinya sudah sampai semua, nah kita bisa juga ya sharing mengenai eh, progres teman-teman. Misalkan ketua kelas sudah buat draft ya, kita presentasikan atau kita cek sama-sama. Nah, itu bisa ya, bisa kita isi waktu ya dengan ngecek ya proposal masing-masing gitu. Nah, jadi nanti mungkin ada pembimbingnya juga, tapi sebelum ada pembimbing ya bisa juga cross check, saya cross check gitu ya, bareng-bareng di kelas, laporan mana sampai mana skripsinya, si B sampai mana gitu ya, apa kendalanya, langkah berikutnya gimana. Nah, itu bisa kita sampaikan di kelas ini gitu ya. Kalau dosen pembimbing sudah ada belum ketua kelas atau yang lain? Belum ya? Belum ya. Kalau minggu lalu kan teman-teman ada kelas ini ya, khusus untuk skripsinya kan ya. Belum metodenya, khusus untuk skripsinya kan, dengan Pak Ade dan Pak siapa ya? Ada dua. Oh, yang minggu lalu bukannya ada? Oh gitu. Ya, ya. Ada dua ya dosennya, Pak Ade sama siapa? Yang untuk skripsi? Oh gitu. Ya, ya. Ya jadi nanti ya boleh aja mau sharing di kelas skripsi silakan, atau di saya yang mungkin juga lebih teknis mengenai metodenya ya, kenapa ngambil sampel ini, kenapa nggak sampel itu. Nah, itu juga bisa kita diskusikan juga di kelas ini gitu ya. Jadi yang penting target kita adalah pokoknya nulis saja ya untuk skripsi. Udah tulis saja dulu apa yang jadi masalah, jangan kebanyakan mikir terlalu dalam, terlalu berat. Itu akhirnya banyak yang nggak selesai gitu ya. Ya, sharing pengalaman gitu ya, waktu S2 juga